Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rezari. Kali ini saya akan mengerjakan soal akuntansi di Microsoft Excel. Ini saya sudah mengerjakan jurnal penyesuaiannya karena nanti berhubungan dengan neraca lajur. Yang diminta kita mengerjakan neraca lajurnya. Oke, sama-sama ya teman-teman, kita bahas sedikit tentang jurnal penyesuaian. Ini soalnya jurnal penyesuaian. Ini neraca saldonya. Ini kita bisa copy dulu, bisa kita taruh ke neraca lajur. Oh, sudah ternyata sudah. Oke, langsung perlengkapan yang masih ada di gudang 1.250.000. Nah, ini maksudnya yang masih ada berarti kan sisa. Sedangkan bunyi ayatnya di sini biaya perlengkapan pada perlengkapan. Biayanya kok bisa 4.505 dari mana? Nah, ini kita cari di sini 5.755. Jadi biaya perlengkapan diperoleh dari perlengkapan kurangi sisa. 5.755.000 kurangi 1.250. 4.505.000. Oke, selanjutnya yang B, biaya asuransi tahun 2016 280.000. Biaya asuransi bunyi ayatnya biaya asuransi pada persekot asuransi. Persekot ini sama dengan asuransi dibayar di muka 180.000. Setelah itu biaya sewa. Persekot sewa tinggal 4.500.000. Nah, di sini 4.500.000, ini sini kok 3 juta, gimana? Kita lihat persekot sewa. Persekot sewa 7.500.000. Di sini kan sewa tinggal, berarti ini sisanya 4.500.000 ini sisanya. Jadi cara mencari biaya sewanya, biaya sewa 4.500.000, maksud saya 7.500.000 ini kurangin sisa, jadi 3 juta. Oke, yang nomor 4 atau D, yang D ini tentang mesin. Penyusutan mesin adalah 10% per tahun, 10% per tahun. Kita lihat penyusutan mesin di sini. Nah, di sini 54 juta. 54 juta ini kita kalikan dengan penyusutan. Kali dengan 10%. Hasilnya itu 5.400.000. Hasilnya oke. Selanjutnya, biaya penyusutan mebel. Kita lihat soalnya, mebel yang peralatan ditaksir berumur 15 tahun. Besarnya penyusutan ditetapkan sama setiap tahun. Jadi konsisten, setiap tahun itu sama besar penyusutannya. Ini kok bisa 300, kita cari mebel dan peralatan. Mebel dan peralatan 4.550 ini. Nah, ini kita bagi 4.500.000, kita bagi masa atau masa dari peralatan ini kan sebanyak 15 tahun. Jadi 4.500.000 kita bagi 15. Hasilnya adalah 300.000. Kita entrykan aja. Biaya bunga yang nomor 6 berhubungan dengan bunga. Bunga obligasi adalah 6% per tahun dan dibayar 2 kali setahun, yaitu tiap tanggal 1 April. Jadi dalam 1 tahun bayar 2 kali. Tapi di sini yang diperoleh 31 Desember sudah penutupan. Jadi ini penutupan, nggak usah kita bagi 2 lagi antara bulan April dan bulan Oktober. Jadi kita langsung aja bunga obligasi. Obligasi itu teman-teman, jadi obligasi itu adalah surat surat pernyataan utang. Surat pernyataan utang itu obligasi. Jadi di sini kita cari hutang obligasi. Nah, caranya bunga obligasi 6% ini kita kalikan dengan hutang. Kita kalikan 25 juta. Hasilnya biaya bunga pada kas. Kok pada kas, kenapa? Di sini kita sorot baik-baik. Bunga obligasi 6% per tahun dibayar. Dibayar itu menggunakan saldo kas. Saldo kas. Jadi seperti ini bunyi transaksinya, biaya bunga pada kas. Kas keluar. Oke, yang ketujuh, penghasilan pengeringan kayu dibayar muka pada penghasilan pengeringan kayu. Kita lihat soalnya. Dalam penghasilan pengeringan kayu termasuk uang muka dari langganan
sebesar 3.217.000 dalam penghasilan pengeringan kayu. Uang muka kita lihat dalam penghasilan pengeringan kayu. Di sini kan ada ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak perlu menginputkan karena ini bukan sisa. Mana pengeringan kayu? Oh, ini mesin-mesin pengeringan. Oh, bukan, ini maksud saya 34. Jadi langsung saja kita inputkan teman-teman. Kita masukkan bunyi ayatnya. Jadi penghasilan jika dalam akuntansi itu di jurnal penyesuaian, penghasilan dibayar di muka pada penghasilan titik. Nah, itu. Jadi sini kan kita tulis saja penghasil pengeringan kayu dibayar di muka pada penghasilan pengeringan kayu. Nilainya berapa? Sama. Kan dibayar di muka 3.217. Kita inputkan. Oke, selesai. Yang nomor 8 selanjutnya, biaya untuk bulan Desember yang belum dibayar. Belum dibayar berarti ini utang. Gaji dan upah 750.000. Beban gaji, jadi bunyi ayatnya seperti ini. Kalau kita ada hutang, bunyi ayatnya seperti ini. Beban gaji dan upah karyawan pada hutang 750 balance. Biaya listrik, air, gas, hutang seperti ini. Selanjutnya nomor 9 ini penghasilan bunga. Penghasilan bunga yang menjadi hak perusahaan masih harus diterima atau surat-surat berharga berjumlah 160.000. Penghasilan bunga, kita tuliskan saja piutang bunga, penghasilan bunga. Kenapa kok piutang? Kita coba simak soalnya. Penghasilan bunga yang menjadi hak perusahaan masih harus diterima. Berarti artinya piutang. Paham ya teman-teman? Oke, next yang terakhir, jurnal penyesuaian yang terakhir, beban kerugian piutang cadangan. Ini rumusnya seperti ini atau bunyi ayatnya seperti ini, beban kerugian piutang. Kita lihat soalnya, kerugian piutang ditaksir sebesar 2,5% dari piutang usaha. Jadi piutang usaha dikalikan 2,5%. 9.400 kali 2,5%, hasilnya adalah 235.000. Dan kita hitung, ternyata balance. Nah, jika ini balance berarti jurnal penyesuaian Anda sudah benar. Oke, langsung saja. Ini tadi kan sudah neraca, ini kan neraca saldonya yang di atas, kita salin di sini. Kita sekarang mengerjakan penyesuaian bersama-sama. Jadi gampang, ini kan sudah ada penyesuaian. Tapi nggak sembarang kita copy. Di sini kan ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan, jadi ini transisi antara jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Intinya kalau ada kita teruskan, kalau nggak ada kita bikin yang baru. Biaya perlengkapan, kita cari di sini biaya perlengkapan. Biaya. Nah, nggak ada ya teman. Jika nggak ada, kita tulis sini biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan ini debit. Kita kopikan aja debit 4.505. Kita taruh di debit. Nah, ini jangan sampai salah, harus balance juga. Kita taruh di sini di kredit. Ini kan lurus perlengkapan. Oke, selanjutnya biaya asuransi. Biaya asuransi pada persekot asuransi. Kita cari ada nggak biaya asuransi, nggak ada. Kita inputkan juga teman-teman. Biaya asuransi. Biaya asuransi di sini 280.000. Biaya asuransi sama pada persekot asuransi di kredit, jangan salah. Selanjutnya kita masukkan biaya sewa. Kita cari sini ada nggak biaya sewa, nggak ada, kita inputkan biaya sewa. Ya nggak ada. Oke, biaya sewa pada itu tadi, biaya sewa pada persekot sewa ada biaya sewa. Biaya sewanya di debit, persekot sewanya di kredit. Biaya sewa di debit, persekot sewanya di kredit.
tadi ini belum dimasukkan ya, biaya asuransi, persekatan asuransi. Oke, harus teliti ya teman-teman. Selanjutnya biaya penyusutan mesin. Pada akumulasi penyusutan mesin. Akumulasi penyusutan mesin ini di sini ada. Ini maksudnya akumulasi penyusutan mesin pengeringan. Pada biaya penyusutan mesin. Nah, nggak ada di sini, kita inputkan. Tadi mana? Ini biaya penyusutan. Yes, atasnya biaya penyusutan mesin. Seperti ini biaya penyusutan mesin berapa? 4.500.000. Biaya penyusutan mesin 5.400.000. Kita copy aja biar cepat di sini. Nah, di debit. Terus pada apa tadi? Penyusutan mesin. Pada sini kan. Pada akumulasi penyusutan mesin pengering. Akumulasi penyusutan pengering 5.400.000. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ya teman-teman, biaya penyusutan mebel. Ini tadi nggak ada, biaya penyusutan mebel nggak ada, kita inputkan di sini. Akumulasi penyusutan mebel, akumulasi penyusutan mebel di sini ada. Mebel ini di debit dan 300 di kredit. Akumulasi penyusutan mebel harus teliti. Biaya bunga tadi ada nggak? Nah ini teman-teman, kalau ada kita ginikan langsung aja biaya bunga, ini lurusnya ya, kita taruh di sini sebagai debit, terus di sini kas ya sebagai kredit. Setelah itu penghasilan pengeringan kayu dibayar di muka. Ini ada nggak? Penghasilan pengeringan kayu dibayar di muka, nggak ada. Ini saya copy. Penghasilan pengeringan kayu. Penghasilan pengeringan kayu dibayar di muka pada penghasilan pengeringan kayu. Ini ada penghasilan pengeringan kayu. Penghasilan ini di debit, terus pada penghasilan pengeringan kayu. Ini di kredit. Oke, setelah itu yang beban gaji dan upah karyawan ada nggak? Beban gaji ada, hutang gaji dan upah karyawan. Hutang nggak ada ya teman-teman, kita inputkan di bawahnya sini. Hutang gaji, beban gaji upah karyawan di debit, hutang di kredit. Biaya listrik ini ada, hutang ini nggak ada, hutang cuma 2 hutang. Kita inputkan di sini hutang. Oke, sudah 180.000. Ini tadi hutang di kredit, terus biaya listrik ini kan ada, kita taruh sini aja 180.000. Terakhir piutang bunga sini ada nggak piutang bunga? Nah, adanya piutang usaha, kita bikin baru piutang bunga. Penghasilan bunga juga nggak ada, kita juga copy. Penghasilan bunga 160.000. Piutang bunga di debit. Piutang bunga di debit. Selanjutnya beban kerugian piutang nggak ada ya teman-teman. Beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang di debit. Terus sama cadangan tadi ada cadangan, kita taruh kredit. Sudah semua, coba kita jumlahkan. Kalau misalnya nggak balance berarti
dalam pengertian tadi ada yang salah. 19.527 ya bener, kita beri balance ya teman-teman, kita beri warna kuning. Selanjutnya kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Jadi caranya gini, ini antara debit dan kredit, berarti kalau debit kredit itu berlaku minus, jadi debit kurangi kredit. Kalau seperti ini, kredit bertemu dengan kredit, maka penjumlahan, jadi kredit tambah kredit. Nah, kalau seperti ini, debit ketemu kredit, maka debit kurangi kredit. Kalau debit bertemu dengan debit bertemu dengan debit sama dengan debit, jadi debit plus debit. Oke, ini 12.500 sama 1.500 kan besaran 12.500, jadi yang lebih besar kita gunakan untuk menghitung. Kita bisa pakai ini, pakai rumus, tapi kalau pakai rumus nanti ke laba rugi dan neracanya kita kacau. Kita pakai biasa aja, 12.500 kurangi, nggak apa-apa sih dong, kita pakai rumus aja, nanti laba rugi kita hati-hati aja pakainya, langsung gini aja. Nah, 11 juta. Terus ini kita pindah, ini kredit berarti kredit sama dengan plus ya, jangan salah, enter 70. Terus ini debit ketemu kredit, yang lebih besar ini berarti di debit, kurangi kredit. Ini debit kredit lagi, berarti 384 kurangi 280. Debit kredit yang lebih besar, oke, yang lebih besar 7.500 ya. 94 juta, langsung kita pindahkan aja. 3.500, nah ini kredit berarti kredit. Oke, 4.500 nggak ada di debit ya, jangan sampai salah. 750 kredit sama dengan 1,50. Ini langsung kita pindah. Ini awas kredit, kita taruh di kredit. 34 kredit berarti kredit. Ini di kredit. Debit nah, jadi debit. Debit lagi, debit. Ini debit. Biaya bunga, debit. Is ini plus debit 100. Oke, ini langsung kita pindahkan. Ini di mana ya? Di debit kredit debit. Langsung ke sini. Kita pindahkan. Copy kreditnya. Awas. Nah, hampir. Ini debit kredit debit. Oke, jika sudah, kita langsung jumlahkan.
124 191 ribu balance. Kalau balance berarti benar 124 191. Oke, sudah balance 124 191 ribu. Nah, selanjutnya kita mengerjakan laporan laba rugi. Kita mengerjakan laporan laba rugi. Jadi laba rugi ini yang dimasukkan, yang diinput di laporan laba rugi ini adalah pendapatan, penghasilan, biaya atau beban. Itu aja. Yang lain tidak. Itu kita cari di sini yang pertama pendapatan terlebih dahulu. Kita cari di sini pendapatan. Nah ini pendapatan, nah ini penghasilan dan pendapatan. Ini berarti ya letaknya di kredit. Nah ini teman-teman yang saya masukkan tadi, kalau kita rumus, jadi rumusnya itu ikut, jadi kita tulis manual saja. Berarti 37 580 pendapatan. Ini beban. Nah ini pakai rumus ya teman-teman. Kita inputkan biasa aja. Ini letaknya di debit beban gaji dan upah 9 juta. 1305 juta 1935. Terus 100 biaya sudah ya. Terus nah ini lagi biaya perlengkapan. Ini kalau kita copy gak apa-apa. Ini dari sini teman-teman. 280.000 biaya. Ini biaya sewa, biaya penyebutan. Semua biaya kita taruh sini. Penghasilan kayu, ini jangan terkecoh, ini ada kata dibayar di muka, berarti tidak termasuk. Ini penghasilan bunga. Bunga itu ada di kredit. Wah, ini beban kerugian hutang juga. Beban kerugian hutang. Masuk gak ya? Masuk kayaknya. Ini ada di debit. Kita coba. Ini emang tidak balance teman-teman, tapi kita lihat kalau misalnya kredit ini lebih besar daripada ini, berarti kita untung. Kita nyoba auto zoom. 28, sini 37805. Nah, iya. Ini lebih besar daripada ini, kredit lebih besar dari debit. Karena apa? Ini diartikan laba. Kok bisa laba? Kita lihat di sini penghasilan pengeringan kayu sebanyak 37.580.000. Penghasilannya segini. Jadi penghasilan ini pengeluarannya. Selisihnya kita bisa cari dengan cara ini, kurangin ini. Ini pendapatannya kita itu 9.745.000. Laba. Merah aja lah. Oke, merah. Selanjutnya teman-teman, kalau tadi laba rugi yang hanya dimasukkan di sini, dimasukkan di kolom laba rugi hanya penghasilan, beban. Kalau di neraca ini selain itu, selain beban, selain penghasilan, berarti kas, surat berharga dan lain-lain ini kita masukkan semua. Kita inputkan 11 juta, 8 juta,
9.400.000. Oh, kita ngambil di sini aja ya. Oh, enggak ngambil. Sama. Ini pakai rumus nggak bisa langsung, jadi harus manual. 270 123 zoom itu ini 104 salah 54 juta. Di kredit 18 juta 918 juta 900. Setelah itu di debit 4 juta 500. Kredit semua 1050. Enggak. Nah, ini kan penghasilan termasuk di laba rugi, jadi kita nggak inputkan di sini. Ini kita masukkan di debit 3217. Ini kredit selain ini juga di debit. Sudah. Ini emang nggak sama. Coba kita lakukan pengurangan di sini. Kalau hasilnya sama seperti ini berarti kita benar, teman-teman. Ini 9.745.000. Oke, hebat, sama ya teman-teman. Balance. Oke, 9.745. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalian merasa bosan dengan penjelasan saya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Dan inilah kerumitan akuntansi. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.